memberikan kata sambutan. Perkenalkan, saya Nana, selaku moderator hari ini. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, izinkan saya memperkenalkan kedua narasumber hari ini. Yang pertama ada Mas Yanto PhD. Beliau sejak 2006 dosen teknik sipil di Universitas Jenderal Sudirman. Beliau juga mengajar di Universitas Pertahanan, pernah menjadi tim leader riset kolaborasi Indonesia, AS, dan India untuk menganalisis karakteristik hujan di daerah sungai, aliran sungai Serayu Indonesia dan Das Krishna, India. Beliau lulusan S1 UGM, S2-nya di Universitas Michigan, AS, dan S3-nya di Universitas Colorado, Amerika Serikat. Dan Desember lalu Mas Yanto diangkat sebagai Sekretaris Badan Pengawas Pamjaya DKI Jakarta. Dan yang kedua ada Pak Yana Aditya, beliau S1 dan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan sudah 5 bulan terakhir ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta. Beliau juga dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Sebelumnya Pak Adit juga pernah menjadi Direktur Utama di PT Perikanan Nusantara di tahun 2019 hingga 2020. Jika kita misalkan bisnis ini terbayang oleh kita, bus yang bertenaga listrik bukan lagi bensin. Nah, banyak negara saat ini khususnya sedang ramai-ramai mendorong emisi nol karbon guna menghindari pemanasan global yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas udara dan juga lingkungan. Pada 8 Maret lalu, saya ingat betul karena itu Hari Perempuan Internasional, Pemprov DKI Jakarta secara resmi meluncurkan 30 bus listrik yang telah beroperasi di 4 titik di wilayah DKI Jakarta. Untuk mengawali acara mimbar kami persilakan dahulu kepada Yanto untuk memulai presentasi sekaligus pandangannya mengenai bus listrik ini, maksimal 25 menit, kemudian nanti dilanjut dengan Pak Adit dengan waktu yang sama, lalu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk peserta diharapkan untuk mematikan mikrofonnya selama acara berlangsung dan dipersilakan setelah kedua pemateri selesai untuk tanya jawab. Untuk Mas Yanto, silahkan dimulai Mas Yanto presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Nana selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada barisan.co yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ya beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Jadi memang saya ini basisnya teknik sipil tetapi fokus kepada iklim global ya. Jadi karena kita bicara mengenai iklim global dan kaitannya nanti dengan dunia keairan ya, maka memang mau tidak mau akan bersentuhan dengan isu-isu yang terkait dengan pemanasan global dan isu-isu yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian Mbak Nana ini saya share dari tempat saya aja ya, Mbak Nana ya. Oke, Mas Yanto. Ya, oke. Izinkan saya share ya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Awalil ya, bahwa barisan.co ini mencoba untuk menjadi portal yang kira-kira itu mencoba menjelaskan, yang memberikan persepsi yang itu menjelaskan fenomena dengan beberapa bukti, logika, dan data begitu. Nah, pada kesempatan kali ini sebagaimana permintaan dari panitia untuk topik mengenai mobil listrik ya, peluang dan tantangannya, saya mencoba untuk memberikan perspektif dari konteks lingkungan global ya, bagaimana peluang pengembangan mobil listrik ya pada level yang internasional begitu. Itu yang akan saya sampaikan kira-kira ya, bagaimana kondisi ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan para pengambil kebijakan untuk pengembangan mobil listrik, kira-kira ke sana. Oke. Jadi saya ingin mulai dari sebuah pertanyaan ya, karena beberapa orang itu tidak percaya bahwa yang namanya perubahan iklim itu nyata ya. Bahwa ada yang menganggap perubahan iklim itu hanya isu gitu ya.
Nah, ketika kita bicara mengenai perubahan iklim, itu kan sumber utamanya adalah terjadinya pemanasan global. Maka kita bertanya, apakah betul yang namanya pemanasan global itu nyata? Mungkin kita tidak bisa membandingkan secara baik ya ketika ditanya bagaimana perubahan atau apakah betul bahwa suhu itu berubah atau menjadi lebih panas, lebih tinggi setiap harinya. Membandingkan apa yang kita rasakan hari ini dengan kemarin gitu, karena kondisi cuaca yang mungkin berubah setiap saat sehingga akan sulit. Karena itu kita akan melihat indikasi-indikasi terjadinya pemanasan global itu dari beberapa fakta-fakta dan fenomena. Saya mengambil satu berita ini dari Sindonews. Ini berita dikeluarkan atau diterbitkan pada 21 kira-kira bulan Desember tahun 2001 ya, baru 4 bulan yang lalu, cerita tentang Masjid Wal Aduna yang ada di Muara Baru ya, Penjaringan. Jadi masjid ini sekarang kondisinya itu air laut itu sudah hampir sampai atap lah ya. Ini masjid berdiri 30 tahun yang lalu dan saya yakin persis bahwa ketika masjid didirikan tidak mungkin dia didesain untuk berada di dalam air. Ya, mohon maaf peserta supaya di-mute ya Mbak Nana dan panitia itu. Saya ulangi ya. Jadi kita sangat yakin bahwa masjid tidak didesain untuk berada di dalam air karena digunakan untuk keperluan ibadah begitu. Artinya ada proses masjid ini kemudian menjadi berada kira-kira setengahnya di dalam air laut. Ada dua kemungkinan ya proses itu terjadi. Ya salah satunya adalah turunnya muka air tanah atau naiknya muka air laut ya, atau keduanya. Ya, jadi bisa begitu. Dan kemungkinan besar untuk kasus di Muara Baru Jakarta dan mungkin di banyak tempat di pesisir Jawa atau di tempat-tempat yang ada di daerah pesisir itu ya kombinasi antara penurunan muka air tanah, muka tanah dengan kenaikan muka air laut. Saya tidak akan membahas lebih banyak mengenai penurunan muka tanah ya. Dalam konteks ini saya akan membahas mengenai kenaikan muka air laut. Air laut ini terhubung kemana-mana ya, dia mendapat air dari sungai yang itu didapatkan dari air hujan yang mengalir dan seterusnya gitu. Apakah mungkin atau kemungkinan sebesar apa bahwa air laut itu naik karena bertambahnya air hujan gitu ya? Kalau kita lihat dari siklus bagaimana air itu berputar, sepertinya kemungkinan sangat kecil ya, karena ketika air itu hujan masuk ke laut dia kemudian diuapkan kembali menjadi hujan yang disebut sebagai siklus hidrologi. Kemungkinan kedua adalah air laut ini disebabkan, dan ini saya kira sudah dipahami dan diyakini oleh banyak orang, itu karena melelehnya glaciers ya, atau lapisan es di kutub. Jadi di kutub utara, di kutub selatan itu kita punya lapisan es yang sangat banyak dan besar ya. Nah, kalau yang awalnya esnya kemudian berubah menjadi air, maka dia akan menaikkan muka air laut. Apa yang menyebabkan es ini kemudian mencair? Es ini kan sebuah benda dengan suhu yang rendah. Satu-satunya kemungkinan untuk dia menjadi cair itu adalah karena dipanasi. Ya. Tidak mungkin ada faktor lain. Nah, di mana sumber pemanasannya? Tentu dari lingkungan sekitarnya. Ini adalah indikator atau indikasi bahwa suhu di muka bumi ini semakin lama semakin naik ya, dengan muka air laut yang kemudian disebabkan oleh peningkatan melelehnya lapisan es di kutub ya, indikasi. Selain selain faktor adanya kenaikan muka air laut ya, indikator dari pemanasan global itu banyak sekali yang sudah disepakati oleh banyak ahli ya. Air laut salah satunya, kemudian kenaikan suhu ya, nanti akan kita lihat bagaimana kenaikan suhu di permukaan bumi secara umum, kemudian berkurangnya lapisan salju, kalau di negara-negara sebelah utara ya, yang 4 musim ya, itu musim semi itu datang lebih awal ya. Kemudian kalau orang-orang bicara mengenai flora fauna itu, maka banyak sekali faktor-faktor yang misalnya migrasinya beberapa hewan dan seterusnya. Ini indikator-indikator yang menandakan bahwa suhu kita muka bumi semakin lama semakin tinggi ya. Dan ini tercatat ya. Jadi beberapa kali sudah mengamati perubahan suhu muka bumi di sebelah kiri ini. Ini adalah perubahan time series-nya mulai tahun 1880 sampai tahun 2020 ya. Jadi ini anomali terhadap rata-rata pada tahun
1810 sampai 2020 ya, di sebelah kiri itu kalau yang berada di bawah itu artinya dia berada di bawah rata-rata, di sebelah kanannya ini berarti dia berada di atas rata-rata. Kalau kita lihat mulai 1880 sampai tahun kira-kira 1930-an sekian, itu suhu masih di bawah rata-rata ya selama kira-kira 140-an tahun lah gitu. Kemudian tahun 1940-an sampai 1975-80 kita masih melihat terjadinya suhu yang kadang naik kadang turun ya, suhu muka bumi. Jadi tidak konsisten pada tahun ini. Kemudian kira-kira setelah tahun 1980 kita melihat tren yang konsisten ya, bahwa suhu permukaan bumi itu secara konsisten dia naik ya. Dan kalau ini kita gambarkan garisnya ya, kalau menggunakan dari sini itu kenaikannya ini dari sini mulai 1940 ini bersifat eksponensial. Artinya apa? Lajunya semakin tinggi. Lajunya semakin tinggi. Dan ini kalau diteruskan grafik ini, maka kita akan mendapatkan kenaikan suhu yang semakin lama semakin tinggi dan semakin tinggi dengan laju yang lebih besar. Nah, di mana saja tempat kenaikan suhu ini terjadi? Nah, ini ada peta mengenai kenaikan suhu ya, tren kenaikan suhu sejak 1990 sampai 2020 di beberapa tempat di belahan dunia ya. Indonesia sebenarnya tidak termasuk tinggi ya di Indonesia ya, tapi negara-negara seperti Amerika, Eropa ini sangat tinggi. Itu karena memang penggunaan energi di negara maju itu jauh lebih besar dibandingkan dengan negara Indonesia. Ya, sebagai contoh, satu rumah tangga di negara maju di Amerika itu membutuhkan lebih dari mungkin 15.000 sampai 20.000 KWH ya, sementara di kita ini 900.000. Jadi memang jauh sekali penggunaan energinya dibandingkan negara-negara yang berkembang. Itu menyebabkan suhunya mereka semakin lama semakin tinggi. Jadi ini indikator ya. Nah, apa penyebabnya gitu ya? Nanti kita akan sampai kepada. Jadi penyebab pemanasan global, kalau ini saya ingin bicara sedikit teoritis ya, itu bahwa ketika matahari itu mau menyinari bumi ya dengan energi cahaya, itu akan diserap, kemudian dia berubah menjadi sinar inframerah, lalu dia dipantulkan kembali ke muka bumi, kemudian kembali ke sana. Ya, tetapi di atmosfer kita ini banyak sekali zat-zat ya, banyak sekali bahan-bahan mineral yang ada di atasnya gitu ya. Kita punya O2, oksigen yang kita hirup sehari-hari, di sana juga ada nitrogen dan macam-macam. Ada juga karbon dan lain-lain ya, ada karbon dioksida, karbon monoksida dan seterusnya ada di sini. Nah, soalnya adalah masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi sinar inframerah itu ya, jadi yang kita rasakan panas itu adalah sinar inframerah yang dipantulkan oleh oleh cahaya matahari ya, yang dipantulkan itu yang kita rasakan panas. Sinar inframerah ini memiliki panjang gelombang antara 700 sampai 1 juta nanometer. Materi-materi seperti oksigen, nitrogen itu punya panjang gelombang yang lebih rendah, sehingga dia tidak overlap. Tidak overlap artinya oksigen dan nitrogen ini tidak menyerap sinar inframerah, ya, tidak menahan. Nah, berbeda dengan karbon dioksida ya, dia memiliki panjang gelombang antara 2.000 sampai 15.000 yang itu overlap dengan panjang gelombangnya sinar inframerah. Artinya apa? Artinya kalau inframerah ini ketemu dengan CO2 maka dia akan diserap oleh CO2. Dia akan ditahan di lapisan atmosfer. Nah, kalau ini kemudian semakin banyak inframerah yang ditahan, artinya kalau ada sinar masuk dia akan ketika kembali itu tertahan lagi oleh CO2. Ini yang kemudian menyebabkan suhu itu menjadi semakin panas. Artinya adalah panasnya suhu muka bumi yang kita rasakan itu lebih besar. Faktornya itu adalah karena adanya emisi gas karbon dioksida di muka bumi. Ya. Jadi semakin banyak kita mengemisikan CO2 ke atmosfer, maka hampir pasti kita akan mendapatkan lingkungan bumi yang akan semakin lama semakin panas. Ya, ini salah satu atau beberapa gas yaitu disebut sebagai gas rumah kaca. Nah, bagaimana upaya mitigasinya? Salah satunya adalah untuk kita bisa memitigasi. Jadi kan kita perlu tahu sumbernya, ya kan? Dari mana sebenarnya emisi karbon itu dikeluarkan? Sektor mana saja yang paling banyak mengeluarkan emisi karbon gitu. Nah, ada konsep namanya jejak karbon atau carbon footprint ya. Ini konsep yang disepakati. Jadi
konsep ini adalah menghitung berapa jumlah karbon atau gas emisi yang jadi gas emisi nanti disetarkan dengan karbon ekivalen ya, yang biasanya dari kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Ya, jadi misalnya ketika kita itu naik mobil, ya itu kan kita menggunakan bahan bakar entah solar atau bensin, ya kemudian di dalamnya ada proses, misalnya pasti kita duduk di kursi mobil, itu nanti dihitung. Jadi kalau membuat satu kursi mobil itu emisi karbonnya berapa? Membuat satu setir itu emisi karbonnya berapa? Membuat satu roda ban kar itu emisi karbonnya berapa? Itu dihitung sebagai jejak karbon. Oke, untuk satu mobil misalnya mobil berbahan bakar fosil fuel ya, entah solar atau bensin, itu jejak karbonnya itu setara dengan sekian watt per meter persegi karbon misalnya gitu. Itu dihitung seperti itu. Kemudian kalau kita misalnya melakukan proses produksi padi ya, beras ya, dari mulai nanam padi, ya itu butuh pupuk berapa, kemudian bagaimana prosesnya, ketika digiling itu menggunakan mesin apa, itu dihitung semua. Sehingga setiap sektor itu kemudian diprediksi berapa emisi gas yang dibuangnya. Nah, jejak karbon ini biasanya dihitung dengan satuan ekivalen karbon dioksida atau CO2. Jadi gas-gas yang lain yang bukan CO2 kemudian disetarakan emisinya dengan CO2. Ada beberapa gas yang tadi ada banyak ya, misalnya metana dan seterusnya, itu nanti disetarakan. Jadi menggunakan satuan CO2. Nah ini menarik ya, karena dari beberapa riset, sektor transportasi ini menyumbang gas emisi paling besar di antara sektor-sektor lain. Transportasi yang di bagian tengah ya ini meliputi semua transportasi ya, mulai transportasi darat, laut dan udara ya. Kepolisian tidak masuk ya. Jadi itu semuanya dihitung overall di sini ya. Itu sekitar 29,1% emisi itu disumbangkan oleh sektor transformasi. Sektor industri ini justru di bawahnya. Industri kan macam-macam, industri pengolahan, industri minyak goreng misalnya gitu ya. Itu kalau dijumlahkan itu kira-kira hanya 27,7%. Di bawahnya ada ini ini industri energi ya. Ini industri yang lain yang di luar energi. Pertanian 9%, sektor komersial itu berarti mall dan seterusnya itu 6%, dan residensial atau perumahan 5%. Jadi ini menarik, karena itu saya kira topik hari ini sangat-sangat penting dan menurut saya ini perlu mendapat perhatian ya, sektor transportasi, bagaimana kita melakukan mitigasi untuk bisa membantu mengurangi emisi karbon ke atmosfer gitu. Nah tadi saya sampaikan 29,1 itu gabungan ya dari darat, laut dan udara. Nah kalau di breakdown lagi ya, di breakdown lagi di sebelah ini kemudian di breakdown banyak, transportasi darat itu menyumbang kira-kira 10%, yang 19%-nya disumbang oleh udara dan laut ya. Jadi transportasi darat itu ya berarti ya semua ya, mobil, bis dan seterusnya. Itu menyumbang kurang lebih 10% dari jejak karbon. Karena itu perhatian yang serius saya kira perlu diberikan kepada sektor transportasi ya. Oke. Nah, kemudian apa yang akan terjadi kalau kita biarkan saja kondisinya seperti yang saat ini? Misalnya kita tetap menggunakan mobil berbahan solar, tetap menggunakan bensin ya semuanya, maka dia akan tetap ya, artinya kontribusi sektor transportasi kepada emisi itu akan tetap. Yang lain kalau kita biarkan saja kondisinya seperti saat ini, ya kita tidak berupaya untuk membangun energi misalnya alternatif di luar fosil, ya kemudian dan seterusnya lah apa yang seperti kita lakukan, apa yang terjadi ya sampai berikutnya itu akan terus meningkat tadi sesuai dengan grafik yang saya sampaikan di awal ya. Nah, untuk melakukan mitigasi itu, Paris Agreement ya, kesepakatan negara-negara dunia itu membuat beberapa skenario ya. Ini kira-kira apa yang terjadi kalau emisi karbon secara global itu mengikuti beberapa skenario ya. Yang pertama adalah namanya skenario paling tinggi. Ini kira-kira ya emisi sekarang dibiarkan saja. Semua negara sepakat bahwa titik waktunya untuk menentukan skenario ini adalah pada tahun 2100 ya. Ada landasannya kenapa 2100 ya, karena begini. Karena bumi ini memiliki kapasitas untuk mendukung kehidupan yang terbatas. Ya.
Jadi beberapa studi itu kira-kira memperkirakan kapasitas bumi itu hanya mampu mendukung kehidupan manusia kurang lebih sampai 10 sampai 12 miliar manusia kalau saya tidak salah ini ya. Di angka itulah ya. Kira-kira 10 miliaran. Mungkin nanti bisa dikoreksi kali angka ini. Artinya angka itu kalau dilihat pertumbuhannya itu akan terjadi pada tahun kurang lebih tahun 2100 kalau lihat pertumbuhan penduduk bumi. Karena itu menjadikan milestone bahwa pada tahun 2100 maka kita harus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi emisi gas karbon gitu ya. Nah, skala kedua disebut sebagai RCP. RCP representative carbon skenario ya. Kemudian 6.0 yang tengah. Yang tengah itu skenario kira-kira pada tahun 2040 atau 45 itu emisi karbon itu sudah mencapai puncak, lalu setelah itu dia turun. Ya, skenario paling rendah yang diharapkan itu sebenarnya adalah pada tahun 2020 RCP 4,5 ini. Jadi 4,5 6 ini merujuk kepada panjang gelombang ya dari dari gas karbonnya. Skenario paling rendah itu ya tahun 2020 itu harusnya kita sudah mencapai pada posisi puncak sehingga kemudian setelah itu turun gitu. Nah, kalau kita biarkan yang skenario 8,5 ya kita akan sampai segini. Ya, emisi karbonnya ini berkorelasi dengan suhunya ya. Suhunya kira-kira akan ini menggunakan Fahrenheit ya. Kira-kira akan 1,5 ya. Sebentar, kayaknya 8 mungkin 2 derajat ya dari rata pada tahun 1960. Jadi akan sangat tinggi. Ini yang kita harapkan, yang ini sebenarnya tidak mungkin yang RCP 26 karena beberapa negara belum siap dengan itu termasuk Indonesia. Kemungkinan terbaik yang bisa kita capai itu adalah pada tahun 2045 itu kita harus sudah mencapai puncak, itu mulai turun. Negara seperti Cina mereka mengagendakan 2050 lah itu kita akan siap dengan pengurangan emisi sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap negara di dalam Paris Agreement itu sudah berkontrak ya, ada yang namanya national determined contribution. Jadi Indonesia ini mau berkontribusi berapa untuk pengurangan emisi. Karena itu kemarin saya kira Presiden Jokowi menyampaikan di forum presidensi G20 ya, karena ketika kita berjanji NDC-nya berapa itu maka nanti akan ada kontribusi pendanaan dari negara-negara maju untuk kita melakukan upaya-upaya mitigasi pemanasan global. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk memitigasi pemanasan global pada beberapa sektor ya. Ini menarik ya. Jadi orang membuat semacam simulasi bagaimana kalau kita hidup tanpa mobil gitu ya, life car free. Jadi ya mobilnya dihancurkan semua, kita hidup tanpa mobil sama sekali. Itu kira-kira ya penurunan CO2 itu setara dengan 2,0 per orang ya ini ya. Itu 2,04 ton per tahun ya per orang. Ya, itu kalau kita hidup tanpa mobil sama sekali. Bagaimana kalau kita menggunakan mobil yang elektrik ya, menggunakan baterai mobil listrik ya ini. Angkanya cukup menarik ya karena bisa menurunkan emisi karbon sampai di 1,95 ton per tahun. Ya, kemudian kalau menggunakan pesawat yang kurang dari satu penerbangan ya per tahun ya, kemudian energi 1,6 ini energi terbarukan ya seperti energi surya, kemudian energi angin dan seterusnya, itu bisa mengurangi emisi karbon sampai 1,6 ton per orang per tahun. Nah, kemudian public transport ya, ini 0,98. Jadi kalau semua orang berpindah ke public transport itu kira-kira pengurangannya itu menjadi 0,98 ton per orang per tahun dan seterusnya ya. Kita menggunakan misalnya material-material tanah, material bangunan yang refurbish atau mungkin dengan sekarang menggunakan material yang ramah lingkungan gitu yaitu 0,895 dan seterusnya. Nah, apa yang kita lihat dari sini? Sektor transportasi, terutama transportasi darat ini memegang peranan yang penting. Ya. Jadi menggunakan mobil listrik kalau kita punya mobil pribadi ya, itu membantu sekali untuk mengurangi emisi karbon. Public transportation juga membantu.
bayangkan kalau kemudian kita menggunakan transport publik yang berbasis dengan menggunakan energi baterai, energi, maka pengurangan jejak karbonnya itu akan jauh lebih besar. Saya kira ini ya dengan saya kira dengan melihat kondisi ini maka kita bisa mengatakan bahwa masa depan bumi ini ya untuk mengurangi konsumsi energi fosil, untuk mengurangi laju pemanasan global, ya, mengurangi laju emisi gas karbon dioksida, maka penggunaan transportasi publik berbasis energi listrik ini sangat berpeluang, dan saya kira kita patut berharap ya bahwa semua negara itu akan berubah kepada optimalisasi public transportation yang berbasis dengan energi listrik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Nana, sebagai bahan kita untuk berdiskusi. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yanto untuk pemaparannya. Tapi ada satu pertanyaan sih Mas, sebelum kita lanjut untuk narasumber yang kedua. Aku mau nanya, ini kan kemarin Pak Anies sempat bilang permasalahannya itu di pembangkit listrik ya Mas, di Indonesia ini malah kayaknya sulit untuk kalau misalnya pun ada mobil listrik ke depannya, termasuk kayak bus listrik yang ada di Jakarta, pembangkit listriknya itu belum ramah lingkungan, itu gimana Mas pandangannya? Ya, baik, terima kasih Nana. Jadi pada tahap ini sebetulnya yang mobil listrik ya, ini semua masih dalam tahap pengembangan. Ya, termasuk kalau misalnya kemudian dihitung bagaimana baterai itu diproduksi, kemudian energinya diproduksi, itu juga masih tantangan ya, termasuk pembangkit listriknya. Kita ini memang masih didominasi untuk listrik itu menggunakan batu bara ya. Kalau kita lihat perkembangan selama 10 tahun terakhir Indonesia karena mengejar 35.000 megawatt sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah, itu kita membangun PLTU yang besar-besaran ya di Batang, di Cilacap, di Sulawesi, dan banyak sekali itu teknologi yang kita datangkan dari Cina. Sementara di Cina sendiri ya itu sudah mulai beralih. Jadi teknologi yang kita pakai PLTU sekarang di Indonesia ini adalah dipakai karena Cina nggak mau lagi pakai, itu teknologi yang mereka mau tinggalkan karena mereka mau beralih kepada green energy, karena mereka melihat ke depan bahwa yang berpeluang untuk di marketnya ke depan yaitu adalah energi hijau, energi yang ramah lingkungan, sehingga teknologi mirisnya kemudian dijual kemana-mana. Nah, kita memang seharusnya kita mulai berpikir untuk pengembangan energi listrik yang terbarukan ya. Di Singapura itu sekarang harga listrik produksi PLTS ya, tenaga surya, itu sudah hampir mendekati listrik off-grid yang diproduksi menggunakan batu bara. Jadi memang ada pada soal harga. Kalau misalnya harga listrik yang dari energi terbarukan ini tidak bisa bersaing dengan listrik grid yang ada menggunakan batu bara, maka memang akan sulit. Singapura sudah mencapai pada tahap itu. Jadi memang harus ada kebijakan soal harga energi ya. Tetapi dari sisi geografi kita, Indonesia ini kita punya sumber yang banyak sekali. Sebagai contoh ya, untuk energi terbarukan, untuk listrik ya. Kalau kita bicara mengenai energi dari air saja, kita itu air kita ya, yang potensi untuk membuat listrik dari air, kita tuh punya banyak tempat-tempat yang memiliki terjunan tinggi, itu potensinya kira-kira 70.000 megawatt ya. Itu 2 kali lipat dari target yang diingat pemerintah 35.000 megawatt. Itu dari sisi air. Belum kemudian dari sisi tenaga surya. Kita ini berada pada daerah tropis ya, di mana suhu ini lebih tinggi dibanding tempat-tempat lain. Ya, kita punya banyak sekali pantai yang itu pasti banyak ruang terbuka di sana. Itu penting untuk tenaga surya gitu ya. Di beberapa tempat saya kira juga penting untuk tenaga angin ya. Saya kira semuanya pengembangan teknologi ini selalu harus diawali dari keinginan pemerintah ya, polusi, visi dari pemerintah mau kemana soal pengembangan listrik. Kalau pemerintah karena pengembangan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, peneliti saja tidak mungkin, industri juga tidak mungkin gitu ya. Jadi harus ada dokumen policy dari pemerintah bagaimana supaya energi terbarukan itu kemudian bisa berkembang di Indonesia ya. Saya kira itu, Nana.
makasih Mas Yanto atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, berhubung Pak Yana tidak bisa hadir, diwakili oleh Bapak Yoga Adi Winarto. Pak Yoga sudah hadir? Sudah hadir. Selamat sore, Mbak Nana dan teman-teman dari Sore, Pak. Barisan. Sore, Pak Yanto. Ya, Sore, Pak Yoga. Ya, nih mohon maaf nih Pak Dirut, kebetulan tadi udah direncanakan, tapi karena ada rapat di DPRD, jadinya sampai sekarang masih berlanjut. Jadi beliau minta saya untuk menggantikan dulu untuk di kesempatan sore hari ini. Itu mungkin Mbak Nana. Oke, Pak Yoga bisa dimulai presentasinya. Oh, oke. Silakan. Terima kasih. Saya izin ya, share screen ya. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nana dan teman-teman dari Barisan.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi pertama kami ucapkan, mewakili Transjakarta, kami ucapkan terima kasih. Ini sudah mengadakan acara webinar, bincang-bincang gitu ya, yang menyentuh tentang implementasi dan juga tantangan untuk bus listrik di Transjakarta. Seperti saya sampaikan tadi Pak Dirut, mohon maaf ini sampai padahal udah siap tadinya mau paparan, bahkan sempat berdiskusi sama saya kira-kira mau apa yang mau disampaikan. Namun ya tadi karena agenda DPRD masih berlanjut, agak sedikit panjang gitu pembahasannya, jadi beliau minta saya untuk menyampaikan ini. Jadi mungkin ini judulnya ya kalau dibilang rencana, tapi juga kami mungkin ingin menyampaikan tentang progres bagaimana implementasi bus listrik, dan juga mungkin nanti kalau ada beberapa tantangan-tantangan yang saya juga bisa sampaikan dalam kesempatan di sore hari ini. Sekilas mungkin ya sebelum kita bagian dari sisi bus listriknya, ya mungkin dari bagian di sini kebetulan juga tadi saya lihat beberapa teman-teman saya ikutan juga dari Transjakarta. Ya mungkin udah tahu lah Transjakarta itu apa, tapi yang belum tahu Transjakarta itu ini kami adalah BUMD, perusahaan BUMD dengan 100% kepemilikan oleh Pemprov, lalu juga berdiri sejak 2004 dulu. Kalau sekarang kita bilangnya Transjakarta TJ gitu kan, ada TIJE, ada juga tulisannya TJ. Tapi kalau dulu bilangnya busway, orang-orang Jakarta itu kalau bilang, oh saya naik busway, karena sebenarnya kan busway ini adalah jalannya. Nah, jadi Transjakarta ini adalah sebuah perusahaan dan sebuah sistem yang dari tahun 2004 itu kami juga mengoperasikan sistem BRT atau Bus Rapid Transit pertama di Asia Tenggara dan juga Asia Selatan. Jadi memang ini kita yang pertama, dan saat ini pun juga Transjakarta memiliki koridor, total koridor yang kita operasikan itu sebenarnya terpanjang di dunia, kurang lebih 300 kilometeran, 338 kalau nggak salah jumlahnya, kilometer panjang itu. Dan kami ini sebenarnya kalau lebih tepatnya, memang kami adalah bus management company, jadi kami memanage 17 bus operator. Jadi operator-operatornya ini adalah operator dari mulai bus besar, bus sedang, maupun juga bus kecil atau dulu bilangnya angkot. Nah, yang angkot ini kami ubah namanya sekarang menjadi mikrotrans gitu. Jadi biar saya sendiri mengoperasikan sekitar 600 armada yang dioperasikan oleh perusahaan. Jadi total armada kami ini sekitar 3.000 sampai 4.000 armada. Nanti ada detailnya. Nah, kami juga memiliki visinya itu adalah menghubungkan kehidupan di Jakarta, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah connecting the life of Jakarta. Nah, jadi kami ingin memastikan, makanya kenapa Transjakarta ngapain sih awalnya mulai dari sistem BRT yang hanya di koridor saja, ini kok sampai nyentuh ke angkot gitu, ngapain sih iseng amat gitu kan, lapak-lapaknya orang diambil-ambilin. Nah, ini sebenarnya fokusnya karena visi kami adalah menghubungkan kehidupan di Jakarta. Salah satunya adalah bagaimana mengantarkan warga Jakarta itu dari depan rumahnya sampai ke depan tempat aktivitasnya. Nah, makanya kenapa orang ini kan jarang kan ya rumahnya itu berada di pinggir-pinggir koridor busway. Nah, jadi bagaimana untuk feedernya sendiri itulah yang kami dorong untuk bisa termasuk dalam sistem Transjakarta. Nah, saat ini itu kami melayani 85% atas populasi Jakarta. Artinya saat ini memang pelanggan kami itu sebelum pandemi rata-rata sekitar 1 juta pelanggan.
atau kurang lebih 265 juta pelanggan per tahunnya. Dulu kami angkut. Nah, namun kami menjangkau dengan tadinya adanya si Mikrotrans atau apa namanya bus feeder tadi itu, kami melayani 85%. Jadi sebenarnya kalau dimanapun kita tinggal, itu setidaknya 85% dari warga Jakarta itu punya akses menuju layanan Transjakarta, jalan hanya paling jauh 500 meter. Gitu. Jadi kalau kita jalan itu 500 meter gitu ya, itu pasti nemu kalau nggak halte atau apa namanya bus stop-nya Transjakarta. Nah, jadi ini sebenarnya visi yang dicanangkan oleh Gubernur dan juga dari Pemprov DKI untuk memastikan layanan angkutan umum itu terlayani dengan baik. Lanjutnya adalah, nah ini tadi saya sampaikan sedikit aja. Jadi saat ini mungkin kondisi pandemi ya. Jadi kita bus yang kami operasikan dari total yang ada itu 3.590 unit. Terdiri dari macam-macam, dari mulai yang bus yang panjang, articulated, yang bus gandeng, sampai juga ke mikrotrans atau bilangnya di sini mikrobus yang jumlahnya 2.092 armada. Nah, total rute yang saat ini beroperasi adalah 167. Dari sebelum pandemi itu kami sempat mengoperasikan 254 rute dulu yang pernah kami operasikan. Namun tadi karena mungkin ada juga kondisi keuangan dan juga kondisi pandemi yang belum sepenuhnya pulih mobilitas. Jadi dari 254 baru 167 yang kami operasikan sekarang. Nah, ini sebenarnya sudah ke bus listriknya nih. Nah, pertanyaan pertama mungkin gini, kenapa sih Transjakarta ini sok-sokan mau pindah ke bus listrik itu atau gaya-gayaan atau ngikutin atau apa? Sebenarnya adalah merupakan komitmen dari Pemprov. Tadi mungkin dari Pak Yanto sudah menjelaskan bahwa ya pentingnya lah bagaimana kita beralih ke more environmental friendly. Memang sedikit ada salah satu mungkin ya objek atau apa di mana kalau dari sisi yang tadi yang masalah Mbak Nana disampaikan, bangkit dan lainnya, tapi kami pengen fokus dulu ke komitmennya Pemprov dulu nih apa. Jadi melalui Pergub nomor 90 tahun 2021 itu Pemprov sudah ada beberapa komitmen, yaitu adalah penetapan target pengurangan emisi gas rumah kaca atau greenhouse gas emission dan juga penambahan serapan untuk penambahan serapan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi yang pertama itu goalnya adalah mencapai tingkat emisinya itu 30% di bawah dasar pengukuran pada tahun 2030. Jadi kita Pemprov itu aim untuk mengurangi tingkat emisi 30% dari batas yang digunakan kalau nggak salah tahun 2010 atau 2015 internationally agreement. Saya lupa nih detailnya. Lalu yang kedua juga menetapkan target 50% di bawah dasar pengukuran tahun 2030. Dan yang mungkin yang ini yang memang sangat ambisius dan memang saya pikir mungkin doable, itu adalah menetapkan net zero emission pada tahun 2050. Nah, jadi itu kerangka payung besar dari situ, di mana turunannya inilah yang akhirnya diturunkan melalui ada sebuah komitmen. Di sini komitmen untuk elektrifikasi itu tahun 2019 Pak Gup itu di bulan September mendeklarasikan komitmennya dalam sebuah inisiatif. Inisiatifnya itu diinisiasi oleh C40 Cities Climate Leadership Group. Jadi C40 Cities itu semacam organisasi atau asosiasi kota-kota di dunia yang berkomitmen untuk meningkatkan livability atau kehidupan dan juga dari lingkungan hidup di perkotaan. Nah, inisiatifnya namanya Fossil Fuel Free Streets Initiative yang diikuti oleh 34 kota. Nah, 2 poin yang di sini adalah yang pertama, Transjakarta itu hanya mengadakan bus zero emission bus. Di sini mungkin saat ini paling gampangnya bus listrik lah gitu ya, dari tahun 2025. Lalu yang kedua, memastikan sebagian besar area kota Jakarta bebas emisi di tahun 2030. Nah, jadi ini sebenarnya kerangka besar kita, kenapa kita beralih ke bus listrik. Jadi tadi sudah ada pergubnya gitu dan sudah ada komitmennya langsung, dan ini komitmen internasional juga yang dibikin. Ini pun juga untuk kalau dari sisi kalau karena kami BUMD pemegang sahamnya tadi 100% adalah Pemprov, jadi kami benar-benar memastikan kami menerima mandat apa yang dicanangkan atau visi yang dibuat oleh Pemprov, itu kami termasuk salah satu agen yang menjalankan itu bersama juga organisasi-organisasi yang ada di bawah Pemprov DKI langsung. Nah,
Itu jadi apa namanya ininya cerita awalnya. Nah, kenapanya? Nah, bagaimana kami menjalankan mandat tersebut? Step pertama kami adalah membuat roadmap. Jadi bagaimana kami membuat ini gampang nih, udah deh kita langsung bikin. Nah, nggak segampang itu juga gitu. Tidak semudah itu Ferguson kan gitu kan bilangnya kan. Nah, jadi inilah kita membuat roadmap dulu nih. Yang penting kita mau kemana dan kapan. Nah, goalnya inilah yang kami apa namanya sampaikan, di mana proporsinya untuk bus listrik armada Transjakarta, goal kami adalah mencapai 100% armada Transjakarta yang pada tahun 2030 itu diprediksi sebesar 10.047. Itu 100% dari 10.047 itu menggunakan listrik semua. Itu adalah goal atau mungkin ambisi kalau bisa dibilang apa namanya untuk ke sana. Nah, jadi kami setting the goal dulu yang pertama. Lalu milestone yang kedua itu adalah ya mungkin turunan dari goalnya, kami bikin dulu nih apa pit stopnya kalau lagi balapan apa namanya di race itu kan ada pit stop. Nah, pit stop pertama kami adalah di 2025. Kami juga aim untuk 50% dari armada Transjakarta itu sudah apa namanya beralih ke listrik. Gitu. Nah, makanya kenapa kalau 2025 sudah 50%, otomatis kita harus mulai berangkat dari sekarang. Makanya tahun 2022 itu goal-nya adalah 2%. Kami start dari 2% yang kami namakan pilot project. Kami pengen bikin ambisinya apa tinggi ya, high ambition, tapi juga apa itu secure. Jadi kami nggak pengen juga gegabah, oke langsung semuanya beli armada berapa ratus berapa ribu. Ntar step-stepnya kita cek dulu nih gitu. Nah, itulah kenapa di tanggal berapa namanya di awal Maret kemarin kami memulai launching dengan 30 bus dulu nih gitu. Kami melihat semua operasinya dan lainnya, dan tahun ini direncanakan totalnya kurang lebih 70 armada untuk kami nanti jalankan, dan juga kami sekaligus evaluasi dan juga monitor pelaksanaannya. Nah, inilah sebenarnya dasarnya bagaimana dari goal yang tinggi, tapi kami juga harus mulai sekarang. Kami nggak pengen tiba-tiba oke, tahun depan langsung 100% armada Transjakarta ya langsung kolaps apa namanya listriknya mungkin juga nggak cukup atau juga mungkin keuangan dan segala macam. Nah, jadi itu roadmap yang sudah kita map. Nah, saya pengen cerita sedikit ini mungkin sekarang tentang yang sudah berlangsung kemarin. Jadi operasional bus pertama di tahun 2022 itu ada 30 bus sudah melantai. Saat ini memang bertahap. Jadi udah mulai kalau apa kita start dulu dari 2 bus, sekarang sudah mulai 4 bus, nanti 6 bus sampai nanti di akhir atau di pertengahan April itu total 30 sudah beroperasi semua. Ada 30 bus low entry. Jadi low entry itu maksudnya apa? Yang lantai rendah. Itu kalau kita jalannya itu di feeder bahasanya adalah atau pengumpan di pinggir jalan. Jadi bukan di koridor. Nah, apa dengan baterai kapasitasnya mungkin kalau agak teknikal sedikit itu 324 kWh. Apa sih artinya? Ya kurang lebih ini bisa jalan kalau apa namanya? Kalau sekali nge-charge itu bisa jalan 250 ke atas lah kilometernya itu. Jadi 250 km ke atas itu dia aman. Sementara rata-rata untuk rute-rute yang ini itu antara 190 sampai 200 km. Jadi ya aman lah kita dengan ngoperasiin sekali nge-charge busnya bisa 250 km jalan, tapi kita cuma ngoperasiin 200 kilo, seenggaknya masih ada tabungan nih buat di baterainya. Jadi nggak habis-habis amat gitu. Nah, lalu kami juga dengan 30 bus ini ada 10 charger dengan pengisian dayanya 200 kW apa namanya kapasitinya. Nah, rutenya sendiri yang saat ini sudah kami jalankan itu ada apa namanya ada baru satu, yaitu rute 1P Bundaran Senayan Terminal Senen. Jadi kalau ada yang mau nyoba silakan di depannya Ratu Plaza atau dekat halte kami Bundaran Senayan lewat HI, terus juga Monas itu dia langsung belok kanan di Monas, langsung nanti berhentinya di berikutnya di IRT sampai ujung-ujungnya nanti di Terminal Senen. Bolak-balik itu, jadi nggak cuma searah. Nah, tapi targetnya itu apa namanya 30 bus ini kami akan deploy di 4 rute. Ada yang ke Tanah Abang Senen, lalu juga Blok M Tanah Abang, dan juga Ragunan Blok M. Jadi kami ingin memastikan operasional ini sekaligus juga kami monitor nih. Terus-terusan kami cek baterainya kayak gimana, terus juga rasio penggunaannya, karena AC-nya kan jalan terus full. Nah, jadi ini yang memang apa namanya kami akan dorong sana. Nah, terakhir mungkin yang saya pengen sampaikan di sini, jadi kenapa sih kok Transjakarta mulai dulu dengan BRT, tapi kok untuk yang bus listrik kenapa nggak mulainya dengan yang BRT atau yang koridor? Ada alasannya. Karena pertama gini, setelah kami ini 2 tahun terakhir ini memang itu banyak dibantu beberapa organisasi untuk melihat nih apa namanya kelayakannya atau
semacam action plan-nya lah, bagaimana sih yang cocok, yang ideal. Karena kami nggak pengen langsung datengin bus, udah jalanin busnya, tiba-tiba nggak cocok, bukan cuma dari sisi teknologi, tapi pengoperasiannya kurang pas. Nah, contohnya gimana? Tadi saya sampaikan, satu bus ini di-charge bisa sampai 250 km. Nah, sementara rute-rute BRT kami, ini kalau dengan perjalanan dari depo dan segala macam, ini bisa lebih dari 250 kilo. Sehingga kalau kami menggunakan koridor-koridor BRT ini, atau koridor yang di busway-nya gitu, yang di jalur-jalur khusus, ini kemungkinan akan melebihi dari kapasitas baterai. Sehingga sebelum kami bisa mengoperasikan untuk yang di jalur, kami perlu adanya charging station di rute. Jadi nanti ngisinya itu dia di tengah-tengah lagi operasi. Jadi contohnya, kalau yang sekarang ini, itu nge-charge-nya full di depo. Jadi dia pulang, ngisi sekitar 2-3 jam, terus dia operasi, selesai operasi balik lagi malam-malam ngisi lagi. Jadi sambil dia parkir, dia istirahat, malam-malam dia nge-charge. Nah, sementara kalau untuk yang BRT ini masih kesulitan karena baterainya nggak akan cukup. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, kalau kami nambah terus baterainya, busnya makin berat. Kalau bus makin berat, otomatis penumpangnya nanti harus dikurangin. Nah, sementara kan kalau penumpang kita apalagi sudah jam-jam ya sekarang nih jam 5 sampai jam 7, itu nggak mau tahu, pokoknya ada bus mau kosong mau penuh, kalau masih bisa nyempil ya nyempil gitu loh. Nah, jadi kami ketakutannya adalah kalau kami memaksakan dengan baterai yang lebih banyak untuk yang di BRT, otomatis jalanan akan lebih sering rusak gitu karena busnya akan banyak yang overweight dan mungkin nanti busnya juga akan rusak juga. Nah, jadi step kedua kami ketika ngomong ke BRT adalah bagaimana kami bisa membuat yang namanya charging station. Ini pemetaan kami di awal. Jadi nanti di beberapa koridor atau terminal-terminal yang di ujung koridor ini itu akan kami pasang charging station dulu. Jadi katakanlah busnya jalan 2 rit gitu ya, 2 rit, terus dia nge-charge dulu mungkin 10-15 menit, baterainya naik sekitar 10-15%, baru jalan lagi. Nah, jadi itu yang mungkin saat ini sedang kami godok juga rencananya seperti apa, tapi kemungkinan akan dijalankan tahun ini enggak, karena kami fokusnya adalah untuk fokus ke non-BRT atau bus-bus yang pengumpan dulu. Itu jadi sekilas tentang rencana dan juga update ya mungkin untuk kedepannya. Nanti mungkin dalam diskusi kita bisa bahas lebih banyak lagi. Terima kasih Mbak Nanda, sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yoga. Tapi tadi Pak Yoga sempat ngomong ambisinya net zero 2050 ya. Berarti itu tinggal 38 tahun lagi. Nah, 28 tahun. Tapi yang saya mau tanya nih Pak, Oktober ini Pak Anies kan udah selesai nih Pak, ya kan? Nah, untuk setelah itu kan belum tentu yang pemimpin selanjutnya di Jakarta ini melanjutkan program bus listrik ini. Dan yang kedua itu permasalahannya bus listrik ini kalau cuma di Jakarta aja, daerah lain enggak, itu emang fokusnya net zero 2050 ininya di Jakarta aja gimana? Atau seluruh Indonesia sebenarnya harus sih kayak gitu Pak? Oke, saya satu-satu dulu ya. Yang pertama itu tadi tentang kalau Pak Anies sudah selesai gitu kan di Oktober 2022. Nah, saya lupa tadi saya sampaikan bahwa di tahun 2019 itu Pak Jokowi itu menerbitkan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan untuk kendaraan listrik, yang dimana salah satunya adalah untuk angkutan umum juga. Jadi menurut saya tadi ini sebenarnya sudah merupakan ini sangat koheren sekali gitu, dari mulai national policy atau kebijakan pemerintah pusat yang diterjemahkan di tataran pemerintah provinsi dan juga langsung dilaksanakan oleh BUMD sebagai pelaksana sehari-hari. Nah, jadi benang merahnya ini sebenarnya udah kelihatan, udah enak gitu loh. Di mana policy yang sangat koheren dari nasional ke lokal sampai ke nanti ke level service yang kami jalankan. Nah, jadi saya pikir nanti siapapun penggantinya Pak Anies, gitu, baik yang PJS ataupun nanti mungkin setelahnya juga ada yang pilkada dan lainnya, saya pikir karena ini sudah merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, apalagi di sini Perpres ya, yang bukan lagi peraturan menteri, tapi Perpres untuk percepatan konteksnya.
Jadi siapapun yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari Pak Anies ini, itu pasti akan terus meneruskan hal seperti itu. Itu yang pertama dari sisi Jakarta sendiri. Nah, kalau tadi yang masalah bagaimana nih dengan kota-kota lain, ya memang saat ini kan kami tanggung jawabnya masih di Jakarta gitu ya. Pertama, belum masuk ke Bandung, belum kemana-mana nih. Nah, itu mungkin pertanyaannya lebih ke arah pemerintah pusat. Tapi satu hal mungkin yang saya ingin tekankan di sini, salah satu objektifnya juga atau mungkin benefit yang bisa kita emphasize di sini, tadi kan memang fokusnya adalah greenhouse gas emission. Tapi yang kedua itu sebenarnya adalah yang tadi saya belum terlalu highlight adalah local air pollution, di mana benar-benar tailpipe emission, polusi dari gas buang ini, gas buang knalpot gitu loh. Nah itu kan dengan adanya kendaraan listrik ini sebenarnya dia nggak ada sama sekali. Nah, memang untungnya nih kita ya mungkin dibilang untung nggak untung lah ya. Kita ini kan juga sebenarnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga nih dengan tidak ada pembangkit yang langsung di tengah kota di sini. Jadi memang kalau ngomong egoisan dengan adanya bus listrik ini dan jika seandainya kendaraan listrik itu memang fokusnya adalah di kota, di perkotaan karena dengan konversi ke kendaraan listrik baik motor, mobil maupun bus itu yang tadi yang selama ini ada local air pollution yang contohnya kayak baju kalau kita lagi jalan ini kan kadang langsung bau tuh kan karena tadi polusi dari gas yang solar terus juga dari motor pun juga itu kan juga pasti bau juga karena minimal itu hilang. Terus juga local air pollution contohnya kayak gas PM10 gitu ya, particulate matter, lalu juga ada gas-gas NOx dan segala macam. Mungkin Pak Yanto lebih expert di sini ya. Tapi intinya adalah benefit dari sana itu pasti akan multiplier juga. Ketika udara di Jakarta lebih bersih, akibat tidak ada lagi gas buang dari kendaraan bermotor, otomatis nanti impact-nya ke contohnya kesehatan. Kesehatan itu pasti juga akan lebih meningkat. Ketika kesehatan meningkat, otomatis biaya biaya pengobatan pun ya terkait juga dengan yang biasanya kan orang kan kayak paru-paru, lalu juga kalau banyak yang timbul segala macam zaman dulu itu kan, nah itu ada juga mungkin nanti ke otak dan lainnya. Seenggaknya benefit atau additional atau indirect benefit dari konversi dari kendaraan berbahan bakar solar atau minyak ke listrik ini sebenarnya sangat besar impact-nya kalau kita lihat konteksnya ke perkotaan. Nah, jadi mungkin itu yang kita harus fokus dulu bagaimana Jakarta di sini mungkin kalau kami boleh melihat apa yang diinginkan oleh Pemprov dan juga Pak Gubernur menjadi role model atau inspirasi di mana kita start ya kita benar-benar fokus kita menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat ke tataran implementasi di perkotaan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga kota-kota lain seperti Surabaya, Bandung, Denpasar, Medan gitu ya untuk bisa mempercepat bukan hanya bus listriknya tapi juga pembenahan sistem angkutan umum. Mungkin itu Mbak tambahannya. Iya. Yang izin Mbak. Ya, makasih Pak Yoga. Untuk peserta bisa tanya dengan lewat chat atau langsung. Tapi sebelumnya ada penanya dari Pak Abdul Hakim di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Pertanyaannya ada dua nih. Pertama, sudahkah ada teknologi yang diterapkan di bus Transjakarta dilengkapi alat pengisian baterai secara otomatis dengan kapasitas maksimal saat bus dioperasikan sehingga lebih efisien waktu, tenaga, dan biaya tentunya dan tidak mengganggu pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, bagaimana mengatasi tanggap darurat banjir mengingat Jakarta sering banjir. Mungkin Pak Yoga ya bisa untuk ini. Bisakah saya? Wah, Pak Cakim nanya di sini nih. Saya tinggal ke ruangan bawah ketemu Pak Cakim ya. Tapi nggak apa buat yang biar lain. Yang lain tahu Pak juga. Lebih tahu juga ya. Sebenarnya saya mau nanya yang bikin bus itu. Sorry Pak. Ya, ini memang kalau dari sebenarnya gini, alat pengisian baterai atau charger itu kalau di dunia tuh banyak modelnya. Ada yang paling common atau yang paling umum itu adalah kita bilangnya plug-in, kayak nyolokin aja langsung di busnya. Nah, tapi memang kalau untuk yang model-model seperti ini itu kami bilangnya itu adalah bukan slow juga lah, tapi overnight, kami bilangnya overnight charging karena kita
ya masih perlu lama lah, sekitar mungkin 2 jam atau berapa. Nah, ada beberapa teknologi lagi itu yang lebih cepat. Itu kita bilang fast charging dengan pantograf. Nah, jadi pada saat dia berhenti busnya, itu nanti di apa namanya di atasnya itu kayak kereta lah. Kereta itu kan ada pantografnya tuh. Nanti dia turun. Jadi chargernya itu dia ada di atas halte, biasanya seperti itu. Nah, model-model seperti ini sebenarnya banyak. Contohnya di beberapa di Eropa. Tapi memang di Jakarta sendiri kami melihat dari sisi kebutuhannya itu masih oke dengan yang modelnya tadi yang plug-in tadi. Karena kalau untuk yang pantograf segala macam relatif lebih mahal apa namanya harga chargernya, dan juga dia itu akan banyak apa namanya biaya penyambungannya, lalu juga beberapa infrastruktur kelistrikannya gitu ya kayak trafo dan lainnya itu akan banyak untuk dipasang juga. Nah, jadi mungkin nanti kalau kita lihat lagi, jadi memang sudah dalam studi kami ada yang tadi model-model pantograf dan lainnya, tapi kami melihat dulu tingkat keekonomisan. Kalau dengan 30, tapi terus charger yang langsung yang pantograf, itu mungkin nggak ekonomis. Tapi kalau seandainya kita bikin busnya sampai berapa ratus gitu ya, di satu koridor itu mungkin sampai 200-300 bus, itu sangat-sangat ekonomis kalau kita menggunakan yang pantograf. Karena investment-nya itu satu, tapi untuk bisa dipakai sampai ke 200 bus. Nah, jadi model-model seperti itu. Itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Kalau untuk tanggap darurat banjir, ya ini kan nanti nih Pak Cakim juga harus bantuin juga nih. Jadi SOP-nya sih sebenarnya sudah ada untuk di Transjakarta. Siap. Apa namanya? Kalau ketika ada bencana, salah satu adalah banjir. Jadi kita juga untuk kemarin juga sama pertanyaan-pertanyaan ketika kita launching dengan Pak Anies itu gimana sih kalau banjir? Bahkan ada yang sempat nanya, ini apa kalau hujan naik bus listrik nyetrum nggak ya gitu lah. Nah, ini kayak gini-gini sebenarnya ini teknologi yang sangat aman, gitu. Listrik ini sangat aman. Memang ada 1-2 kemarin kendaraan yang saya bilang bukan bus ya, kendaraan listrik kalau kita lihat beberapa case itu apa namanya tiba-tiba kebakar atau apa pada saat apa namanya ngecharge dan lainnya. Tapi itu sudah ada teknologi-teknologi yang diterapkan di bus listrik sekarang, fail safe teknologi. Jadi ketika kayak ada korslet apa dia bisa langsung mati semua atau apa arusnya putus. Nah, jadi hal seperti ini sih kita apa namanya kita upayakan itu akan terus tadi maintenance-nya pun juga kita akan jaga supaya kita pastikan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh lah untuk apa namanya di sana. Jadi termasuk juga dari dengan banjir, bagaimana SOP kita kalau seandainya banjir pun jangankan bus listrik, bus biasa pun juga kalau udah ketinggian tertentu kita nggak jalanin gitu. Jadi apa namanya busnya biasanya banyaknya airnya berhenti dulu sampai airnya reda. Nah, karena meskipun dia pakai diesel tapi kan banyak juga kelistrikan dan juga banyak yang mungkin nanti kalau seandainya apa yang low floor tadi bisa masuk airnya. Gitu mungkin untuk pertanyaan dari Pak Cakim, Mbak Nana. Ya, mungkin Pak Yayat mau tanya tadi ngacungin tangan. Terima kasih. Kedengeran ya? Halo? Iya, kedengeran? Iya. Ya. Ya. Nama saya Yayat RJ Pasang. Saya seorang jurnalis. Untuk pertanyaan pertama, saya ke Pak Yanto mengenai terkait dengan perubahan iklim. Ini kan saya disadari juga oleh kalangan wartawan ya. Ternyata sangat sedikit sekali wartawan yang terjun secara spesialis membahas atau menulis tentang lingkungan. Kebanyakan wartawan politik dan wartawan ekonomi. Nah, mungkin saya menyarankan kepada institusi pemerintah, termasuk juga mungkin Pak Yanto di Pemprov DKI dan pengamat lingkungan untuk apa istilahnya mengkader ya wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalis untuk tentang lingkungan. Karena saya kalau di luar negeri ya, saya baca The New York Times, The New Yorker, itu ada wartawan spesialis yang khusus lingkungan. Misalnya Elizabeth Colbert ya, yang dari New Yorker, yang kepunahan ke-6 itu saya pikir melebihi seorang profesor ya, seorang jurnalis bisa seperti itu. Nah, di Indonesia itu tidak ada gitu. Kebanyakan nonton politik. Mungkin itu yang ke Pak Yanto. Nah, terus untuk Pak Yoga, saya tinggal di Depok. Saya pengguna kereta api dan pengguna Transjakarta untuk menyambung liputan dan segala macamnya.
Nah, saya sangat iri dari Depok itu tidak ada mikrotrans, tapi di Pancasila udah ada mikrotrans. Nah, saya ingin nyambung gitu dari rumah misalnya. Kenapa kendala apa yang tidak bisa menyambungkan kota-kota di sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, termasuk Pondok Gede, itu saya sering ke Pondok Gede juga. Itu tidak ada karena mungkin Jawa Barat ya. Itu apa kendalanya? Kenapa tidak bisa kerjasama dengan Jawa Barat menggunakan mikrotrans gitu? Itu saja. Terima kasih. Oke, sebelum dijawab, ada Pak Parolian ini yang mau bertanya. Silakan Pak. Oke, makasih Bu Nana. Ini masalah global, saya sangat tertarik sekali dengan masalah panasnya global sehingga mencairkan es yang di kutub utara dan kutub selatan sehingga terjadi penambahan air di permukaan laut. Saya tertarik sekali dengan Pak Yanto. Tadi ada informasinya dari gas buang itu adalah dari transportasi. Kalau nggak salah 29% ya Pak Yanto ya. Sesudah itu industri, sesudah itu yang lain-lain. Tinggi sekali. Gas buang ini kan bermacam-macam Pak Yanto. Salah satunya adalah kita memakai selama ini fosil, yang dari fosil. Tentulah kita tahu ada yang diesel, ada yang bensin, dan ada yang gas. Nah, gas buang apa kira-kira yang mengeluarkan CO2 yang paling tinggi? Yang kedua, tumbuhan menghirup CO2 dan melepaskan O2. Salah satu saya rasa untuk penanggulangannya tentulah penghijauan kota. Ini menurut hemat saya. Nah, yang ketiga adalah dari 29% tadi transportasi, pemerintah mempunyai langkah-langkah yang baik, yaitu membuat energi listrik. Seperti Pak Yanto tadi bilang, energi listrik juga membutuhkan energi yang dari fosil. Tentu ini membuat kajian lagi, berapa persen sih yang dapat, sedangkan yang sudah dapat 29% gas buang CO2 itu oleh kendaraan umum. Nah, kami memang masyarakat awam ini kepingin sih untuk mendapatkan berapa persen sih sumbangsinya bis listrik ini. Kalau seperti saya bilang sih banyak hal yang untuk membuat CO2 itu bebas, terlepas ke udara. Teknologi yang terbarukan juga banyak unit-unit yang diesel yang mereka gas buangnya itu bisa lebih rendah ditekan sedemikian rupa. Nah, itu tadi pertanyaan saya Mas Yanto, apakah salah satunya karena kita di transportasi, gas buang ini yang kita bahas, atau kalau seperti saya, bagaimana dengan penghijauan kota yang menyerap CO2 dan mengeluarkan O2 untuk kebutuhan oksigen manusia. Demikian Pak Yanto. Ya, mungkin bisa dijawab dulu Pak Yanto dan Pak Yoga untuk dua pertanyaannya tadi dari dua penanya. Saya dulu Mbak Nana. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nana. Yang pertama dari Pak Yayat ya, saya betul sekali bahwa memang kita ini secara sosiologis memang suka dengan isu-isu politik, isu-isu yang sifatnya jangka panjang, kita nggak terlalu tertarik masyarakat kita. Ya sehingga media-media ya mau tidak mau mungkin ya karena mengikuti market kemudian banyak diarahkan isu-isunya ke arah sana gitu. Padahal isu-isu tentang lingkungan yang itu memiliki dampak jangka panjang ini sangat penting gitu. Saya kira idenya bagus ya kalau kita punya karena peran media ini sangat penting untuk menularkan ide, kemudian mempengaruhi opini masyarakat, memberikan informasi, itu saya kira sangat-sangat penting di masa sekarang ya, ketika saya kira hampir semua orang ini punya gadget yang dia bisa mendapatkan informasi dari manapun dan informasi apapun. Kalau tadi melihat yang disampaikan Pak Awali, saya kira Barisan kok punya visi ya ke sana gitu ya, saya kira ini sangat baik untuk kita dukung ya. Dan tadi nih Pak ya, tadi Pak Awali menawarkan gitu ya Mbak Nana, bahwa
Basanko ini akan diarahkan kepada jurnalisme apa namanya itu ya. Intinya mengharapkan banyak kontribusi lah dari banyak pihak ke sana. Terkait dengan pengkaderan, tentu saja ya, karena saya ini bukan wartawan, saya kira tidak betul. Tapi yang bisa saya lakukan itu adalah kalau ada misalnya wartawan yang bertanya kepada saya, meminta opini terkait isu-isu lingkungan global, perubahan iklim, itu hampir pasti saya respon dengan baik, Pak. Ya. Jadi saya punya adalah satu wartawan yang cukup rajin ini di antara gitu ya. Itu jadi kalau ada isu apa tentang misalnya ada fenomena banjir, fenomena longsor, itu pasti akan bertanya ke saya, kemudian banjir pesisir ya, itu penjelasannya seperti apa gitu. Nah, ada saya kira satu media yang mereka concern pada isu lingkungan ya, kita juga sudah ada namanya Mengebe kalau nggak salah ya, itu sudah jaringannya internasional ya Pak Yayat ya. Saya kayaknya 2 kali saya memberikan opini kepada dan kalau yang ini memang dia tulisannya panjang dan komprehensif. Saya kira itu sangat menarik ya. Dan saya kira betul ya bahwa kita perlu ke arah sana gitu. Terima kasih Pak Yayat untuk masukannya. Kemudian untuk Pak Rulian, yang pertama tadi soal gas buang. Jadi begini Pak, yang saya sampaikan tadi, kan ada banyak sekali gas yang dibuang ketika kita dari aktivitas kita ya. Misalnya kalau kendaraan ya mungkin ada NOx, SOx, ada CO2 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita menggunakan AC pasti ada CFC dan seterusnya. Nah, tadi yang saya sampaikan angka 29,1 adalah jadi semua gas buang itu disetarakan dengan berapa jumlah karbonnya. Kan setiap itu pasti ada jumlah karbonnya. Jadi CFC itu ada karbonnya itu. Metanat CH4 ada karbonnya. Jadi disetarakan ke sana semua gas buang itu angkanya. Kalau dilihat mana yang paling banyak karbonnya, CFC itu sangat tinggi Pak. Jadi kalau kita menggunakan AC ya, CFC-nya itu sangat tinggi karbonnya. Jadi dia setara mungkin 16 ribuan kalau dibandingkan dengan CO2 itu kandungan karbonnya sangat tinggi CFC. Tetapi kalau dari sisi volume maka CO2 ini paling banyak. Bahkan biomasa saja seperti misalnya kalau kita lihat kita punya lahan gambut ya di daerah Kalimantan itu kan dia ya itu kan menyimpan CO2 di dalam. Itu kalau dibuka maka CO2-nya akan keluar. Karena itu akan sangat banyak, emisinya akan sangat banyak. Jadi kalau dari sisi komposisinya memang seperti metana cukup tinggi sekitar 28, tapi CFC sangat tinggi. Nah, dan nanti dikonversikan kepada CO2. Jadi memang CO2 ini masalahnya adalah karena volumenya ya, volume yang diemisikan itu sangat tinggi gitu, sehingga dia menjadi gas yang paling sering dibicarakan untuk konteks gas rumah kaca gitu Pak Rulian. Terus yang kedua tadi soal apa mungkin maaf saya tadi agak ini. Konfirmasi Pak Rulian tadi yang kedua tentang penghijauan kota. Oh ya betul. Ya. Oke, ya terima kasih. Jadi ada banyak sekali upaya-upaya mitigasi ya yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global ya. Itu salah satu ya mitigasi penghijauan kota karena memang betul reboisasi tanaman itu kan ketika dia memproduksi CO2 dia akan menangkap CO2. Ya, jadi itu sangat berkontribusi. Itu adalah salah satu upaya kecil yang bisa kita lakukan secara individu. Tadi kalau yang saya sampaikan tadi kan kita bicara mengenai mitigasi yang sifatnya global pada skala besar yang itu melibatkan banyak pihak ya. Tetapi dalam skala individu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk kita itu membantu mengurangi emisi gas karbon ya ke udara tadi. Yang secara aktif misalnya itu ya mereboisasi itu pasti ya. Kalau ini agak berbeda konsepsinya dengan fungsi penghijauan untuk mengurangi banjir. Kalau banjir dia akan mampu mengurangi kalau dia ditanam di atas tanah itu kondisinya ribet. Tapi kalau misalnya kita punya dinding, kita punya tembok dikasih tanaman anggrek itu nggak akan mampu untuk mitigasi banjir. Tetapi untuk mitigasi pemanasan global, walaupun kita punya ruang kecil ya itu ditanami anggrek itu dia akan mampu untuk membantu mitigasi pengurangan pemanasan global. Seperti saya kira gerakan bagus di Jakarta misalnya mereka punya urban farming ya.
Jadi selain untuk mengurangi CO2, dia berproduksi, menghasilkan banyak sekali tanaman yang bisa dikonsumsi. Ini salah satu upaya. Upaya-upaya yang lain banyak juga yang bisa dilakukan. Misalnya sederhana saja, kalau kita tidak menggunakan lampu, waktu keluar harus dimatikan. Orang sering lupa hal-hal kecil seperti itu, ya itu dimatikan. Kemudian penggunaan AC mungkin tidak harus berlebihan. Hal lain ya saya kira banyak, mungkin teman-teman arsitektur misalnya pengembangan rumah yang lebih ramah lingkungan, zero energy, itu bisa dilakukan. Di mana? Di Singapura itu saya pernah ke NUS ya, National Singapura, itu mereka punya satu gedung yang memang didesain untuk zero energy, Pak. Jadi itu dimonitor. Jadi desainnya gedungnya dibuat sedemikian rupa sehingga ada banyak bukaan, sehingga pengguna energi cahayanya itu seminimal mungkin. Kemudian ada materi-materi yang mereka bisa menyerap cahaya, kemudian memantulkan dan seterusnya. Itu saya nggak lupa nama gedungnya, tapi salah satu kayaknya kalau nggak salah school environment di NUS itu mereka mendesain gedung seperti itu. Itu upaya juga yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya banyak ya, upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pemanasan global yang bisa dilakukan, baik pada level yang paling kecil, individu yang sifatnya aktif maupun pasif, ya itu banyak sekali, maupun pada level yang sangat besar ya, pada level pemerintah sebuah negara, bahkan koalisi kolaborasi pemerintah antar negara gitu. Saya kira itu Pak Rulian. Terima kasih. Oke, untuk Pak Yoga mungkin bisa ditanggapi yang dua penanya tadi selanjutnya. Oh iya, terima kasih Mbak. Iya Pak Yayat dan Pak Rulian ya. Tadi Pak Rulian ini sengaja nggak nanya ke saya, karena Pak Rulian juga sama. Nanti saya tinggal samperin aja ke ruangannya, bisa langsung saya jawab. Pak Rulian dengan Pak Cakim mungkin saya pengen mention juga di sini. Mereka itu salah dua dari master driver atau pramodi utama yang sekarang kami fokuskan untuk menjadi instruktur pramodi-pramodi di Transjakarta, karena tadi kan dengan kita pengen meningkatkan keselamatan, jadi pramodi-pramodi senior seperti Pak Rulian, Pak Cakim, juga ada di sini Pak Ai juga, ini menjadi pramodi yang kami dorong untuk menjadi instruktur pramodi gitu. Ini sekilas info aja, karena Pak Rulian nggak ada pertanyaan nih buat saya. Nah, kalau terkait dengan Pak Yayat nih, mungkin Pak Yayat jangan iri dulu Pak, iri itu kan nggak baik gitu ya. Jadi bagaimana caranya sekarang ini kita harus mendorong nih untuk kota-kota lain yang berbatasan dengan Jakarta. Contohnya tadi Pak Yayat bilang ada Depok, ada Bekasi. Karena gini, saat ini Transjakarta itu memang kita bisa akhirnya menjangkau, tadi saya sampaikan 85% dari wilayah di Jakarta, karena kami berhasil menggandeng mitra-mitra kami yang dari mulai tadi yang operator bus besar, bus sedang maupun juga bus kecil. Nah, dengan ada skema kerjasama lah, atau skema kontrak gitu kami bilangnya. Nah, sementara kalau untuk yang di kota-kota sebelum yang lain itu terlepas dari tadi memang ada batasan boundaries atau administratif. Jadi di mana dengan Transjakarta ini banyak yang kami bisa lakukan untuk bisa menembus beberapa rute atau beberapa area di luar wilayah administratif. Kerjasama sendiri itu sih contohnya kayak di Depok itu mereka izin trayek dan lain-lainnya itu pun juga masih fokus di izin trayek di pemerintah di Depok. Nah, jadi mungkin isu kewilayahan ini yang juga kita harus tembus dulu nih. Jadi sebenarnya bukannya Pemprov atau juga pemerintah itu juga nggak mau gitu. Menurut saya sih pasti kalau ada kesempatan atau ada dimungkinkan itu pasti akan bisa langsung kami mengintegrasikan tersebut. Nah, ini kita memang itu sudah menjadi dari Transjakarta sendiri memang itu sudah menjadi salah satu keinginan kami juga gitu, bagaimana kami bisa mengintegrasikan atau juga ekspansi untuk bisa melayani warga Jabodetabek. Namun sepanjang regulasinya memang masih mengunci, ya kami mencoba untuk mengoptimalkan. Jadi beberapa rute kami itu rute yang non subsidi pun kami akhirnya bisa. Jadi kami memang ada layanan yang bayarnya itu hanya 3.500. Itu layanan bersubsidi. Bahkan kalau tadi yang mikrotrans itu bayarnya sebenarnya 0 rupiah. Yang bayarin semuanya itu Pak Anies gitu. Jadi cuman untuk yang beberapa rute-rute yang di luar Jakarta, kami ada nih beberapa rute yang ke Bekasi, lalu juga ke
ke Depok juga ada di terminal Depok Baru, lalu juga ada ke ke area Tangerang di Tangsel itu ada BSD, dan juga ke Bintaro juga. Nah itu menggunakan layanan namanya Royal Trans atau layanan premium yang tarifnya itu 20.000. Nah jadi seenggaknya itu upaya kami untuk mulai dulu nih, kita memulai seenggaknya warga yang sudah di luar Jakarta, kalau nanti bisa balik ke kalau bisa nanti bekerja di Jakarta, itu pun juga bisa langsung dalam layanan kami juga. Gitu mungkin Pak ya. Tapi memang ini harus nggak hanya di satu pintu, artinya nggak hanya di Transjakarta atau di Pemprov DKI. Ini memang dorongannya memang harus kuat gitu ya, baik bottom up maupun top down dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Mungkin kalau di sini tatarannya adalah pemerintah provinsi DKI dan juga pemerintah kota atau kabupaten di sekitar Bodetabek, lalu juga dari pemerintah pusat. Memang sudah ada sebuah lembaga BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, namun ini kelihatannya juga perlu diperkuat untuk bisa tadi bagaimana menjangkau tadi. Jadi inisiatif seperti ini memang masih diperlukan. Jadi BPTJ pun juga sudah membuat inisiatif untuk bisa setidaknya melayani kota-kota dengan layanan teman bus namanya itu. Jadi ada Kota Bogor, terus juga kalau nggak salah Tangerang juga sudah ada. Nah jadi pelan-pelan mungkin nanti kami juga mulai bisa untuk merangkul atau seenggaknya bisa berkolaborasi dengan penyedia-penyedia dan juga pemerintah-pemerintah kota di luar provinsi DKI Jakarta. Gitu mungkin Mbak Nana. Ya, Mas Yoga, Pak Yoga, ini ada yang nanya nih, kenapa sih bus listrik tidak dibikin modelnya kayak kereta listrik yang ada kabelnya? Kayaknya agak repot ya sebenarnya. Sehingga pelayanannya nggak terganggu, dan berikutnya apakah bisa dipasang satu alat di bus tersebut apabila daya turun karena pemakaian, maka secara otomatis bisa mengisi sendiri sehingga pelayanan tidak terganggu. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau dibilang teknologi kendaraan listrik itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi tahun 80-an mungkin ya, itu dibanyakan sih negara-negara di Eropa Timur dan juga pecahannya Uni Soviet, itu yang mereka menggunakan trolleybus. Jadi ada bus, terus dia ada ada pantografnya di sana. Nah, tapi itu sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Karena tidak fleksibel, di mana dia itu harus berjalan di rute tersebut. Contohnya nih, paling sering kejadian pada saat di kota-kota tersebut, ini sudah kota yang tertib aja, yang seperti kota-kota di Eropa kayak di Swiss gitu ya, terus juga di Austria. Itu rutenya seperti ini, tiba-tiba ada bus atau bukan bus, mobil, dan yang paling sering itu adalah ini delivery truck. Logistik itu berhenti sembarangan. Nah, si busnya udah dia nggak bisa, kadang-kadang dia untuk belok aja dia nggak bisa karena tadi dia harus ada si antenanya itu atau si pantografnya itu. Nah jadi kalau rel memang enak karena kan dia sudah ada relnya kan, nggak ada yang mau gangguin dia lah, dan kalaupun ada yang gangguin ya udah dia stuck di situ. Nah makanya itulah fleksibilitas itu yang muncul dari si bus listrik yang berbasiskan baterai. Jadi teknologi pengembangan bus listrik di dunia justru malah beralih dari yang tadinya model-model pantograf yang pakai antena tadi itu mulai semuanya ke baterai. Ada juga yang modelnya pakai hidrogen, ada yang juga hybrid gitu ya. Nah, cuman memang ini yang fokusnya adalah bagaimana bus itu sudah didesain dia itu harusnya lebih fleksibel. Jadi kalau seandainya dengan dengan tadi kabel-kabel dan segala macam itu mungkin akan lebih repot, apalagi di Jakarta nih yang kadang-kadang orang udah ada P coret atau S coret aja itu masih berhenti di sana, bahkan parkir ditinggal kemana gitu loh. Jadi karena kita kesadarannya kadang-kadang atau toleransi kita terhadap kendaraan umum juga masih rendah gitu dari pengguna kendaraan lain. Jadi memang solusi yang saat ini paling tepat untuk kendaraan listrik adalah berbasiskan baterai. Gitu. Jadi teknologi-teknologi itu pasti akan berkembang dan saya lihat kita produsen bus listrik atau kendaraan listrik ya secara umum itu tidak ingin membuat sebuah perubahan behavior. Jadi contohnya kayak tadi Pak Parulian gitu, kalau seandainya nyetir di sebelah kanan dengan bus listrik ya jangan langsung nyetir di sebelah kiri gitu loh. Nah, jadi hal seperti ini yang dilihat oleh penyedia bus listrik. Jadi gap-nya antara menggunakan bus listrik baik dari sisi mengemudi maupun operasional maupun maintenance dan lainnya
ini diharapkan tidak terlalu tinggi gapnya, jadi learning curve-nya juga nggak terlalu besar. Nah, jadi dengan adanya bus listrik ini, behavior kita pun juga tidak banyak yang diharapkan untuk berubah. Takutnya kalau kita langsung ganti semua, apalagi tadi kalau misalnya pakai kabel-kabel itu kan infrastruktur yang harus dibangun itu lebih banyak. Jadi contohnya kalau kami 300 lebih kilometer itu harus diisi semua tuh pakai listrik-listrik, terus apa kabel-kabelnya, terus juga dipasang lagi trafo-trafo. Jadi setiap berapa ratus meter itu harus ada trafo lagi untuk supaya dayanya dia nggak turun. Karena kan kalau kabel itu kan dia berapa ratus meter atau berapa kilo itu pasti dia akan turun transmisinya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini mungkin sudah dipikirkan juga dan kami melihat kecenderungan best practice benchmark dari negara-negara lain atau kota-kota lain yang sukses dalam mengoperasikan kendaraan listrik ini. Demikian Mbak Nana. Oke, Pak Yoga, mungkin jadi kayak handphone ya, sebenarnya dulu telepon itu kan kabel ya, sekarang udah wireless, udah bisa kemana-mana dibawa teleponnya. Jadi sekarang karena udah lebih modern, bus sudah ninggalin pakai kabel gitu ya Pak ya? Iya, itu tadi memang kalau saya lihatnya tuh gini, benar tadi tuh itu telepon dan handphone tuh perumpamaan yang paling bagus. Zaman dulu kan orang itu kan di mobil, ya ini kalau ke TV gitu kan, orang kaya itu pasti mobilnya punya telepon gitu kalau lihat film Hollywood zaman-zaman dulu tahun 90-an. Tapi sekarang itu udah nggak relevan lagi kan, gitu lah. Karena tadi apa namanya, mungkin dari sisi cost-nya, dari sisi behavior orang gitu kan, ketika dia mau nelpon nih, ya orang harus bisa nelpon di mana aja. Ketimbang saya mau nelpon harus ke apa namanya ke mobil dulu gitu kayak Batman kan gitu, dia nelpon dari mobil gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini yang menurut saya sudah dipikirkan oleh para penyedia sehingga perubahan behavior dari apa namanya pengguna itu tidak terlalu besar. Gitu. Jadi saya pikir sih so far yang kita amati saat ini perbedaannya dari bus listrik dan diesel itu yang paling mencolok hanya pada saat tadi pengisian itu. Jadi pada saat operasional kita sudah harus memikirkan bagaimana bus itu harus bisa menjalankan rute sesuai dengan kapasitas baterainya. Sebenarnya kan juga sama kan, kalau solar pun juga gitu. Tankinya harus full tank dulu nih. Gitu. Nah kalau tankinya udah kosong ya dia nggak bisa berjalan. Tapi kan masalahnya kalau bus solar atau bus ya atau kendaraan pakai gas, pakai petrol, itu kan dia nyari SPBU terdekat, ngisi cuma paling 5-10 menit gitu ya untuk ngisi ngisi bensin, bisa jalan lagi. Nah kalau ini kan dia udah nyari chargernya jauh, terus udah gitu ngisinya lama 2 jam atau 3 jam. Nah jadi mungkin itu baru yang sangat-sangat mencolok dari sisi perubahan pola operasi ataupun behaviornya. Kalau dari menyetir sendiri sih nggak tahu ya, mungkin tadi ada juga saya lihat juga ada Pak Isar juga atau Pak Ai yang juga pernah menggunakan bus listrik gitu ya. Itu sih nggak terlalu beda ya kalau saya pernah dengar gitu ya, paling dari sisi akselerasi atau apanya. Tapi memang ini yang goalnya dari si penyedia itu sehingga pramudi pun atau pengemudi tidak terlalu kaget ketika mereka beralih dari kendaraan diesel ke kendaraan listrik. Oke, Pak Yoga, mungkin ada penanya satu lagi, dikasih kesempatan yang mau nanya, bisa langsung nyalakan mic-nya. Saya Mbak. Oke, Pak. Saya Mbak. Iya, silakan. Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bisa nggak ada suatu alat yang dipasang pada bus tersebut sehingga apabila si daya baterainya itu menurun, dia secara otomatis akan mengisi kembali gitu. Kayak generator apa gimana gitu. Jadi pelayanan tidak terganggu, bisa tetap untuk eksis melayani warga Jakarta. Itu aja, terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya Mbak Nana ya. Iya, boleh. Mas Hendro, iya betul. Nah ini makanya ini pertanyaannya sangat spesifik nih kan, karena tantangannya itu sudah mereka alami dari Mas Hendro ini dari Transjakarta. Jadi gini, itu sebenarnya memang banyak, tadi saya juga sempat lihat di ada beberapa tempat juga. Contohnya kalau salah satu provider di Rusia itu mereka menggunakan ini
di busnya itu ada semacam kayak apa ya, generator lah, genset. Mungkin kalau nggak salah di sini tuh Nissan apa ya, Nissan Kicks atau apa gitu, modelnya seperti itu. Waduh, saya nggak pernah nyebut merek ya. Ya salah satu mobil lah, mobil pabrikan Jepang. Itu model seperti itu. Dia naro apa namanya, naro motor di sana. Jadi bukan naro motor, naro genset di sana. Jadi tetap pakai menggunakan bensin atau menggunakan solar. Nah itu mereka, kalau untuk yang di bus itu memang tidak sepenuhnya, mereka hybrid lah. Jadi ada pakai baterai juga, tapi ada juga pakai solar tadi untuk mengenerate si baterainya tersebut. Nah, cuman kita kan balik lagi, kita ingin menghilangkan apa namanya ketergantungan tadi kan dari apa namanya dari si fossil fuel atau dari kendaraan dari bahan bakar minyak. Tadi yang Pak Yanto sampaikan di mana untuk beralih ke yang apa namanya lebih renewable energy gitu loh. Jadi seenggaknya kita source-nya dulu nih. Pertama listrik dari tadinya kita pakai apa bensin atau pakai solar, kita beralih ke listrik. Nah, berikutnya adalah sekarang sumber listriknya sendiri. Nah, sumber listriknya juga harus pelan-pelan nih. Bagaimana tadi yang sekarang masih pakai batu bara, masih pakai solar untuk isi pembangkit, itu bisa beralih pelan-pelan mungkin ke solar panel, apa namanya ke tenaga surya, lalu juga bisa pakai panas bumi dan juga yang lainnya. Nah, ini mungkin apa roadmap-nya atau petanya ke arah sana, sehingga kalau kita sudah bisa dari sisi apa ya, kita sisi apa di sisi hilirnya itu kita sudah nggak ada lagi ketergantungan dengan solar, mudah-mudahan ke belakang-belakangnya pun juga akan terdorong ke arah sana. Gitu. Jadi mungkin itu ya, kalau dibilang ada, sebenarnya ada teknologinya, tapi memang kita fokusnya adalah bagaimana operasionalnya yang kita atur. Jadi persiapan operasional, lalu juga apa namanya untuk kita jadi ibaratnya ngejalanin bus nggak langsung, oh kita langsung jalan nih busnya ke sana, tapi kita harus pikirkan dulu kesiapan baterai dan lainnya. Memang itu ada tambahan, ada extra effort, ya memang ini yang salah satu juga yang kita temukan, apa-apa saja penyesuaiannya. Tapi kan tadi, yang kita namanya manusia kan, kita kan terlahir untuk beradaptasi kan. Jadi ketika ada perubahan, ya kita pasti akan bisa melakukan penyesuaian dengan cepat. Mungkin itu sedikit Mas Hendro ininya, tanggapan dari saya. Oke, Baik, untuk terima kasih. Pak Yoga, terima kasih, dan Mas Yanto, mungkin closing statement-nya dari Pak Yoga dan Mas Yanto-nya. Jangan bilang suruh naik Transjakarta ini, Pak, karena pada jauh-jauh kayaknya nih. Mungkin saya dulu sebentar ya, sedikit ya. Jadi gini, memang Jakarta melalui Transjakartanya itu mencoba untuk memulai perubahan apa namanya dari sektor tadi lingkungan, di mana itu digabungkan ditambah lagi dengan fokusnya adalah di angkutan umum. Pak Anies menyampaikan pada saat launching apa namanya bus listrik, kenapa kok bus duluan gitu? Karena bus ini message-nya double message. Yang pertama adalah Pemprov DKI itu apa namanya ingin menyukseskan angkutan umum. Nah, sudah ditambah investasi angkutan umum pun, itu pun juga angkutan umumnya menggunakan energi yang terbarukan atau juga bukan energi terbarukan, menggunakan energi yang bersih gitu. Jadi lebih bersih, menggunakan armada yang bersih. Nah, jadi ini yang mungkin apa namanya message yang harus kita tangkap di sini. Jadi balik lagi, ini bukan kami ingin gaya-gayaan, ingin ngikutin apa namanya negara-negara lain atau apa itu ya, tapi ini lebih fokus bagaimana apa namanya message-nya itu adalah untuk kota Jakarta dan juga untuk warga Jakarta supaya lebih baik lagi kehidupannya. Nah, jadi memang banyak tantangan, akan banyak juga apa namanya penyesuaian dan juga pasti akan ada yang namanya kritik atau juga orang-orang yang mungkin apa namanya ya baik secara politis maupun juga secara teknis yang wah nih kalau seandainya nanti ke listrik apa tukang oli udah nggak laku nih karena kan apa bus listrik nggak pakai oli lagi. Nah pasti ada yang hal seperti itu, yang namanya perubahan pasti akan di apa namanya biasanya kan pasti ada yang menolak lah, itu hal yang biasa. Namun komitmen ini sudah komitmen top down gitu ya, jadi apa namanya arahan dari presiden sangat inline dijalankan oleh Pak Gubernur, dan Pak Gubernur memberikan mandat melalui Dinas Perhubungan kepada Transjakarta untuk menjalankan untuk kepentingan warga Jakarta. Nah, jadi itu yang mungkin saya tekankan di sini supaya mudah-mudahan ini para audiens di sini kalau nanti mungkin rumah jauh-jauh
untuk kesempatan kalau lagi main ke Jakarta, juga Mbak Nana juga kalau lagi jalan-jalan keliling Senayan atau Sudirman, silakan gunakan bus listriknya. Dengan ini kalau mau boleh promosi, ini ada kartu juga. Jadi dengan kartu Jaklingko ini lebih murah, Rp5.000 itu per 3 jam gitu ya, 3.500 kalau sekali naik. Tapi kalau kita pindah-pindah maksimal 5.000. Nah, jadi hal seperti ini itu kita lakukan untuk memastikan kehidupan warga Jakarta itu lebih baik dan kita bisa menghubungkan semua kehidupan dan juga elemen kehidupan di kota Jakarta. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan oleh Barisanpo pada Transjakarta. Oke, makasih Pak Yoga atas waktunya. Untuk Mas Yanto, mungkin closing statement-nya, Mas. Ya, terima kasih, Nana. Jadi kerusakan lingkungan yang kita rasakan saat ini sebenarnya kan diakibatkan oleh penggunaan energi yang berlebihan ya. Sementara kita semua sedang berupaya mencari sumber energi yang efisien, kita bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara menggunakan energi secara efisien. Saya kira itu, Nana. Terima kasih. Oke, Mas Yanto. Terima kasih untuk Mas Yanto dan Pak Yogi untuk waktunya sore ini di acara mimbar virtual, dan untuk para peserta terima kasih banyak telah hadir sampai akhir acara. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Nana dan tim Barisanko izin undur diri. Sekali lagi terima kasih Mas Yanto, Mas Yogi. Mungkin bisa live. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yoga. Baik, terima kasih Pak Yanto. Mari